Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani, CGP Angkatan 11 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pada hari ini saya akan melakukan coaching teman sejawat bersama rekan kerja saya di SD Negeri 27 Palembang, yaitu bersama Ibu Dahlia, atau yang biasa sering kita panggil sehari-hari yaitu Miss Dahlia. Baik Miss Dahlia, kita mulai saja ya. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dahlia. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Desi. Apa kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah baik Bu. Begini Bu, seperti yang kita bicarakan kemarin ya Bu, terkait supervisi akademik yang akan kita laksanakan nanti Bu. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, mulai dari tujuan, tahapan, persiapan, dan lain-lain Bu. Nah, Bu Dahlia ada waktu kan? Iya Bu, insya Allah ada waktu. Kita ngobrol sebentar ya. Iya, kita ngobrol sebentar. Nah, untuk tujuan dari supervisi ini adalah agar saya dapat membantu Bu Dahlia dalam mengembangkan atau meningkatkan kompetensi Bu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas nih Bu. Kemudian untuk tahapan supervisi akademik nanti akan ada 3 tahap Bu. Yang pertama itu tahap praobservasi yang sekarang ya Bu ya. Terus nanti ada observasi kelas dan ada juga pasca observasi Bu. Untuk tahap praobservasi ini yang sedang kita lakukan sekarang ini Bu ya, sekarang ya. Ngobrol santai tentang persiapan yang akan kita lakukan. Nah, nanti pada saat observasi di kelas Ibu supaya Ibu itu akan lebih percaya diri Bu dan siap seutuhnya dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu nih Bu, untuk observasi nanti pelajaran dan materi apa nih yang akan Ibu ajarkan nanti? Rencananya sih Bu, pada saat observasi nanti saya akan mengajarkan IPAS di kelas 5. IPAS ya Bu. Oke, kalau boleh tahu dari pembelajaran tersebut apa nih Bu tujuan pembelajarannya? Oh ya, tujuan pembelajarannya setelah mengamati video dan mencari informasi dari teks bacaan, peserta didik itu mampu membuat bagan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia dengan kreatif, dan juga tujuannya dengan mempresentasikan bagan, peserta didik mampu menjelaskan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia dengan tepat. Oke, baik Bu. Jadi itu tujuannya ya Bu ya. Tujuannya. Nah, dari tujuan tersebut, bagaimana nih area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu observasi Bu? Oh ya, untuk area pengembangannya ini saya akan menggunakan 2, yaitu keterampilan dan pengetahuan ya Bu Desi. Ya. Pada pengetahuan peserta didik itu memahami informasi menggunakan kalimat tanya dan memahami informasi ciri sistem pernapasan pada manusia. Dan juga kemudian area keterampilannya itu melakukan peserta didik itu mampu mempresentasikan dengan teknik penilaian untuk kerja. Jadi mereka setelah berdiskusi, mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Oke, baik Bu. Jadi aspek pengembangannya tadi ada 2 ya Bu. Ya, ada aspek pengetahuan, ada aspek keterampilan. Nah, kemudian nih saya mau dengar bagaimana sih rancangan yang sudah Ibu buat untuk pelaksanaan pembelajarannya nanti Bu. Misalnya dari strategi, metode atau medianya bagaimana Bu? Oh ya, kalau strateginya nanti saya akan mencoba menerapkan pendekatan pembelajaran saintifik, mengamati
metodenya saya akan menerapkan diskusi kelompok yang Oke. saya katakan dari awal Ya, tadi. sip. Peserta didik mempresentasikan apa hasil diskusinya, berarti penerapannya diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan, serta menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke, ya baik Bu ya. Jadi nanti Ibu akan menggunakan strateginya nanti nih. Saya akan mencoba menerapkan pendekatan pembelajaran saintifik yang mengamati, menanya, menalar, ya, mencoba dan mengkomunikasikan. Nah, untuk metodenya akan menerapkan diskusi kelompok ya. Ibu akan menerapkan diskusi kelompok ya, tanya jawab dan penugasan ya Bu ya. Serta Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya Bu. Oke, terus bagaimana Bu dengan media pembelajarannya bagaimana Bu? Oh ya, saya sudah mempersiapkan media pembelajarannya. Ya. Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan media gambar, Ya. berupa gambar anak yang diperiksa dokter, Iya, boleh. ya, gambar anak yang sedang sakit asma kan. Ya, bagus. Saya juga sudah menyiapkan PPT, LKPD, Ya. serta bahan ajar yang sesuai untuk menunjang pembelajaran. Oke, jadi kira-kira kapan nih Bu kita akan melaksanakan observasi di kelasnya Ibu Dahlia? Oh ya, sesuai dengan jadwal ya Bu ya, mungkin Jumat, hari Jumat ya, hari Jumat ini jam pertama. Oke. Baik, jadi nanti saya akan ke kelas Ibu ya, untuk melakukan observasi kelas, Ya, Bu. terus mengamati proses pembelajarannya, melihat dan mencatat apa saja hal yang akan terjadi di kelas Ibu ya. Iya Bu, silakan Bu, dengan senang hati. Oke, nah selanjutnya nanti setelah melakukan observasi kelas, kita akan melanjutkan percakapan kita ya Bu ya di tahap pasca observasi Bu. Ya, baik Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri obrolan kita ini, kira-kira apa saja sih yang Ibu dapat dari percakapan pra observasi ini Bu? Mungkin saya jadi dapat gambaran ya Bu ya, Ya. untuk apa yang akan saya lakukan nanti, ada di tujuan yang akan Ya. dicapai, area pengembangannya, strategi yang akan diterapkan, metode dan media yang akan digunakan. Jadi tahu ini apa yang harus saya lakukan dan perlu disiapkan dari gambaran melalui percakapan ini. Terima kasih Bu Desi sudah memberikan gambaran secara singkat. Baik Bu, luar biasa sekali Bu ya. Oke, jadi nanti hari Jumat besok Bu ya, hari Jumat setelah kita baca Yasin bersama nanti saya akan ke kelas Ibu ya untuk melakukan kegiatan observasinya. Nah, silakan persiapkan semuanya dengan baik. Ya, Semoga nanti apa yang sudah direncanakan, dirancang dan tujuan yang diharapkan dapat terlaksana dan tercapai dengan baik ya Bu ya. Ya, amin, amin, ya Rabbal alamin. Oke Bu Dahlia, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu di tahap selanjutnya ya Bu ya. Ya Bu, baik. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Munah? Alhamdulillah. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan kita hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu terlebih dahulu ya Naya. Oke, Mario, tolong Ibu pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kenapa lu tidak masuk? Sakit apa? Flu, demam, batuk pilek. Oke, kita lagi musim ya, batuk pilek. Kita doakan semoga Lutfi sehat kembali. Oke, kemarin kita sudah belajar materi tentang apa? Organ pernapasan pada manusia. Coba sebutkan organ
tangannya menunjukkan di mana letak hidung. Oke, Darcy. Saya akan menunjukkan di mana letaknya hidung. Hidung berfungsi untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Oke, jadi di mana hidung? Di mana hidung kalian? Apa fungsi hidung? Menyaring udara yang masuk. Sekarang siapa yang tahu di mana letak trakea? Oke, Mario. Trakea ada di sini. Trakea adalah batang tenggorokan berfungsi untuk menyaring udara dan dibantu oleh rambut getah. Alia. Oke, Alia. Baiklah teman-teman, saya akan menunjukkan letak lain. Ini lain berfungsi untuk menghubungkan faring dan trakea. Oke, menghubungkan faring. Lutfi tadi katanya sakit ya. Nah, sakit apa? Pilek. Iya, sakit pilek itu di mana? Jadi hidung itu pasang itu dia terjadi sakit influenza atau flu atau pilek. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari materi tentang penyakit yang berhubungan tentang pernapasan pada manusia. Ibu juga tadi bertanya dengan menggunakan kata tanya. Iya, menggunakan kata tanya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Lutfi. Menggunakan kata tanya apa tadi? Siapa? Ya, dan hari ini juga kita akan membuat pertanyaan dengan menggunakan kata apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Bukan tentang organ pernapasan pada manusia, tapi tentang apa? Ya, untuk mengukur kemampuan awal kalian. Mari sudah dapat soal pretestnya. Ya, silakan diisi. Oke, terima kasih. Kira-kira itu gambar apa ini? Orang yang sedang sakit. Siapa merawatnya itu? Dokter. Kira-kira anak tersebut sakit apa ya? Paru-paru. Perkiraan kalian dia sakit? Paru-paru. Oke, di saluran pernapasan yaitu paru-paru. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu semua, ya, kita berdiskusi seperti biasa. Ibu akan membagikan kelompok kalian, ya. Ibu akan membagikan kelompok, sudah itu. Oke, nama kelompok Mario, Darcy, Mutiara, Sapiran. Oke, tidak masuk ya. Nama kelompoknya kelompok hidung. Ya, ini nama kelompok hidung. Ini angka PD-nya. Dibuat namanya kelompok Ilham, Apriliando, Akila, Citra, Aurel, itu kelompok paru-paru. Alat pernapasan pada hewan dan manusia, dan untuk video kali ini kita akan obat serta batuk. Penyebabnya adalah infeksi virus influenza dan flu ini dapat menular antara tahun 2003 sampai 2007, yakni sekitar 5 dari manusia ke manusia. Jika perlu, maka ayam atau ugas sekolah yang harus diberi masker. Tetapi tentu saja itu sangat sulit ya. Pada saat itu, kematian pada ugas, utamanya pada ayam yang terkena flu burung adalah sekitar 6 sampai 10 juta ekor mengalami kematian. Misalnya dalam satu peternakan ada 10 burung ayam itu tidak mudah dan biayanya terhilang penciuman, sakit di seluruh badan, sesak hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Data saat ini menunjukkan bahwa penderita COVID-19 sudah lihat tayangan video tadi? Sudah. Informasi sudah didapatkan? Sudah. LKPD-nya sudah diisi?
surga. Oke, saatnya kita menyajikan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, kalau yang mau maju siapa? Hasil diskusi kami. Dengerin namanya. Kalau ada yang salah disanggah ya. Disebabkan oleh kuman virus yang demam, sakit kepala dan pilek. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah kondisi ketika sel ganas Anak-anak ingin menyanggah. Baiklah, saya dari kelompok paring berbicara tentang kanker flu burung. Flu burung begitu tidak ada kanker, yang ada penyakit flu burung. Iya, Mario tadi berkata kanker flu burung. Tadi apa tidak kanker flu burung? Nggak ada. Coba lihat di situ, ada nggak? Iya, yang adanya apa? Flu burung. Nanti diperiksa lagi ya Mario ya. Oke, sekarang bahasa Indonesia. Ada pertanyaan? Siapa? Maju ke depan semuanya. Ya, kelompok laki ya akan mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusinya. Kelompok trakea akan mempresentasikan hasil diskusi. 1. Emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri yang dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. 5. Bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang belakang tenggorokan akibat infeksi. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa penyebab siapa yang beresiko besar terkena penyakit kanker? Penyakit berbahaya karena kanker paru-paru berbahaya bagi kesehatan manusia. Kesimpulan, jawaban penyakit yang terjadi pada tema. 2. Siapa beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? 3. Di mana terjadinya infeksi pada pemberitaan penyakit? Tidak. Jadi ganti pertanyaannya ya. Di mana letak bronkus itu kurang tepat, ya. Benar itu sebenarnya, tapi tidak berkaitan tentang materi. Materi kita tentang apa? Penyakit. Misalnya, nanti di mana terjadinya infeksi pada penyakit bronkitis. Nah, itu baru tepat, ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak. Paru-paru. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama penyakit emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Gejalanya sesak napas dan nyeri dada, bentuk yang mengeluarkan dahak. Asma. Asma adalah jenis penyakit kronis pada saluran pernapasan. Gejalanya nyeri dada, batuk-batuk dan susah bernapas. Oke, Pak. Kami akan mendiskusikan nama penyakit. 1. Bronkitis. Penjelasan penyakit gangguan akibat infeksi. 2. Flu burung. Penyakit ini disebabkan oleh virus H5 yang Dari hasil diskusi tadi, ya, kita simpulkan apa saja penyakit yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. Itu terjadi bisa karena apa? Karena apa? Karena udara kotor. Selain udara kotor? Selain udara kotor? Apa? Pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Sebutin kata tanyanya apa saja.
Silakan. Bagaimana? Oke. Simpulannya tadi kita belajar tentang penyakit dan membuat pertanyaan. Yang namanya post test atau soal evaluasi. Kerjakan seperti itu. Oke, bagian sudah, silakan dikumpulkan. Oke, kalau sudah kita merefleksi dulu. Senang belajar hari ini? Kegiatan apa yang apa ya? Menonton tayangan video. Iya, menonton tayangan di video. Selain menonton tayangan video, kalian banyak pengetahuan ya. Apa itu penyakit yang terjadi pada sistem pernafasan manusia? Membuat pertanyaan juga itu ya. Yang paling sulit itu kalian di bagian apa? Kira-kira ada tidak bagian paling sulit itu? Apa Pak Is? Tidak ada yang sulit. Tidak, bukan. Oke, karena jawabannya ada di tayangan video ya, itu. Oke, sekarang kita lanjut dari hasil penelitian yang berhubungan dengan alat pernapasan pada manusia, diantaranya sebagai berikut kecuali. Jawabannya apa? Hah? Iya, dia tidak berkaitan dengan pernapasan. Dia berkaitan tentang pencernaan. Sangat mengganggu proses pernapasan kita karena kalau ada kata karena, pertanyaannya apa? Karena, pertanyaannya apa? Mengapa? Siapa yang benar? Sesuai ke pertanyaan tersebut adalah? Oke, apa? Soal pretest yang nilai yang paling terendah itu 40 dan yang tertinggi 80. Nah, untuk soal post-test yang tertinggi, yang terendahnya 60, yang tertingginya itu 100 untuk semuanya. Bahas tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu penyakitnya ya. Penyakit pada sistem pernapasan pada manusia, tapi dalam bentuk bagan. Tahu itu bagan? Bagan gambar itu, ya. Dan SBDP, properti tali. Siapa yang suka menari? Iya, kita membahas tentang properti tali dari ini tarian daerah. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai membaca, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, alhamdulillah kali kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan karunia kesehatan kita. Teman-teman, sebelum kita belajar, sebagai kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Yang tidak hadir hari ini, ada semua. Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat hadir semua. Ika tak hadir? Iya, kita harus selalu menjaga kebersihan kelas, lingkungan sekolah kita, agar kita tetap sehat. Kalau banyak debu di kelas, banyak debu di meja, di kursi, papan tulis tidak dihapus, kalian nyaman tidak belajarnya? Tidak nyaman belajarnya. Oke, ngomong-ngomong kalau misalnya debu, banyak debu nih, penyakit apa? Biasanya kalian kalau misalnya di kelas banyak debu itu apa? Bersin? Bersin. Selain bersin? Takut. Selain itu?
asma, pelajaran yang lalu. Itu berkaitan dengan organ pernapasan pada manusia itu apa? Asma. Sesak napas. Asma itu berkaitan dengan penyakit pada organ pernapasan pada manusia. Iya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang penyakit pada organ pernapasan pada manusia. Karya tari daerah menggunakan properti, ya, dan juga mempresentasikan bagian tersebut. Itu SPDP. Kita tadi itu kita tepuk PPK dan salam PPK sebelum kita. Teman-teman, sebelum PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam PPK. Salam PPK. Anak ibu hebat. Oke. Layar di papan ditulis orientasi masalah. Kira-kira anak itu lagi ngapain? Hah? Iya, dia kayaknya sesak nafas ya. Kira-kira itu dia sudah sakit apa itu? Asma. Asma itu penyakit mulut tidak? Tidak. Oke, asma itu berkaitan dengan organ pernapasan pada manusia, berganti pada sistem pernapasan pada manusia. Oke, sini kira-kira penyakit apa yang dideritanya? Asma. Asma, dia sedang sakit asma. Jadi penyakit itu menyerang organ pernapasan pada manusia. Oke, di sini kalian di rumah itu pola hidup sehat tidak? Nah, di rumah kebiasaan hidup sehat itu meminimalkan kemungkinan kita itu terkena atau terjangkit penyakit. Salah satunya itu, salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan melakukan latihan fisik. Salah satu latihan fisik itu apa saja? Olahraga, menari. Nah, kaitannya dengan pelajaran SPDP, olahraga, menari atau berlari? Menari. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan di atas, kita akan berdiskusi. Ada dua bagan tentang penyakit pada manusia dan bagan tentang tari daerah dengan menggunakan properti. Tapi secara kelompok melalui LKPPI. Kelompok laring itu terdiri dari Afrido, Wiam, Rio Keanggun, Akila, Ilari dan bahan ajar kalian. Oke ya, perwakilan kelompoknya. Penyakit dan gangguan pernapasan pada manusia. Kemudian kita melihat Asma, gejalanya, di situ kalian bisa lihat. Sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Asma. Tentang properti dalam tari. Ya. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Tombak. Apa lagi? Tongkat. Lilin. Apa lagi? Lilin. Iya, ada. Topeng. Apa lagi? Apa? Kipas. Tari piring dari Sumatera Barat. Tari laut dari
Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. IPA 1. Bagan penyakit organ pernapasan manusia. Baiklah, saya akan menjawab pendapat kelompok hidup. Gejala pneumonia itu bukan batuk 40 hari, batuk 3 sampai 40 hari, dan tidak ada sakit gigi dan pilek. Gejalanya salah. Yang benarnya adalah batuk berdahak, demam menggigil, dan sesak nafas. Terima kasih Rara, itu sanggahan dari kelompok Rara ya. Untuk temannya juga. Dari payung berasal dari teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Bagian penyakit organ penyuntas nyeri dada, pneumonia, itu karya tari tunggal berke. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. 1. Bagaimana penyakit organ pernapasan manusia? Asma, gejala batuk, sesak napas, dan lain-lain. Bronkitis, gejala diare, muntah, nyeri dada. Pneumonia merupakan penyakit properti paru. Dengan benda yang dapat digunakan menjadi properti paru misalnya. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Merupakan penyakit organ pernapasan manusia. Kami akan menyangkal dari kelompok trakea. Influenza, gejala demam, batuk pilek. Demam, Batuk pilek. ada nggak sakit gigi influenza? Tidak ada. Jadi sakit gigi tidak termasuk. Oke, terima kasih Hila. Tepuk tangan Bu Hila. Dia sudah berani ya. Untuk Benda yang dapat digunakan menjadi properti, misalnya topeng, piring. properti talinya ada tidak? Ada. Ininya penyakitnya ada tidak? Tidak. Jadi kurang menyebutkan di kesimpulannya tentang materi IPA. Nanti diperbaiki ya. Oke, tepuk tangan untuk Bapak ya. Baiklah teman-teman, saya akan membaca pneumonia, asma, gejala batuk bernafas, dan lain-lain. Bronkitis, gejala. Apa yang dimaksud dengan properti tari? 1. Properti tari merupakan alat atau benda yang digunakan sebagai perlengkapan pementasan tari. Properti tari lilin dari Sumatera Barat. Properti yang digunakan adalah lilin dan piring. Peragaan dari daerah menggunakan properti. Nama karya tari dari Saman. Gejalanya sesak napas, batuk berdahak dengan pilek. Kira-kira benar tidak itu? Ada yang mau menyanggah? Oke, Gejala pneumonia itu yaitu memperbaiki satu minggu naik gula. benar atau tidak itu? Sakit gigi, pneumonia. Tidak. Apa yang benar ya Mario? Ayo Mario, baca. Pneumonia. Kalau Fasila salah gejalanya. Kalau Alia juga salah. Yang benarnya adalah batuk berdahak, demam menggigil, sesak napas. Iya, batuk berdahak, demam menggigil, dan sesak napas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mario dan sumbangannya. Ya, bagus. Oke, kelompok. Kita tarik kesimpulan dari bangkannya itu. Coba siapa yang bisa menyebutkan salah satu penyakit dan gejalanya? Ya. Penyakit pneumonia gejalanya darah pilek dan demam, menggigil, batuk berdahak, dan sesak napas. Ya, itu gejala pneumonia, menggigil, sesak napas, dan batuk. Siapa yang bisa asma?
Oke, Daryl, sini. Kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah batuk, sesak napas, dan yang lain-lain. Iya, asma, batuk, sesak, napas. Oke. Properti tari, SPDP kesimpulan. Sebutkan contoh tari daerah beserta propertinya. Siapa? Ayo, salah satu contohnya. Sama kami. Tari payung berasal dari Siapa yang mau tahu hasil kalian? Hasil dari pretest terendah itu 20 nilainya. Dan yang tertinggi itu 80. Boleh. Dan pretest tetap bisa tadi terendah 20 dan 80. Untuk soal post-test terendahnya 40, dia benar cuma 40, dan ada yang benar semua rupanya. Alhamdulillah, ada yang dapat 100. Tepuk tangan dulu yang dapat 100 ya. Jadi pretest terendah 20, yang tertinggi 80. Untuk post-test terendah yang 40 dan tertingginya 100 ya. Tertingginya adalah 100. Jadi ada peningkatan antara nilai pretest dan post-test. Ada yang nilai 100. Oke, tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Benar adalah C. Sakit tenggorokan, sulit menelan, dan adalah iya, namanya tari topeng. Pasti propertinya adalah topeng. Ada hal yang sulit tidak kalian jumpai, temui? Tidak. Kalau kalian kesulitan membaca pneumonia itu ya, sulit membaca pneumonia. Hal yang paling kalian senangi itu apa? Pada saat apa? menonton tayangan. Senang tidak kalian berdiskusi tadi? Berdiskusi apa? Senang tidak di materi pertemuan selanjutnya? Buka bukunya nanti subtema 3, tema 2, subtema 3 tentang cara memelihara sistem pernapasan pada manusia. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang berbaca kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Fitriani, CGP Angkatan 11 Kota Palembang. Bersama PP saya Ibu Widya Sri Suprapti, dan saya hari ini akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Dahlia. Bu Dahlia, kita mulai ya Bu ya. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Desi. Pagi, ya gini Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan pada tahap pasca observasi ya Bu. Setelah Senin kemarin kita melakukan observasi kelas yang sudah kita lakukan Senin kemarin. Nah, pada tahap ini saya akan melakukan pasca observasi. Saya akan memberikan pertanyaan tentang observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin. Terus untuk dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana perkembangan pembelajaran yang sudah kita lakukan setelah observasi kelas kemarin ya Bu ya. Nah, pertanyaan pertamanya nih Bu, bagaimana perasaan Ibu Dahlia setelah kita melakukan observasi kelas kemarin Bu? Ya, terima kasih Bu Desi. Ya baik, sebenarnya awalnya merasa grogi, agak tegang sedikit ya Bu ya. Memang pada saat observasi itu ada perasaan was-was sedikit yang dirasakan. Mungkin karena belum terbiasa ya Bu ya, dan juga tapi alhamdulillah sudah
sudah berjalan dengan sangat baik dan sudah bisa menikmati dan terbiasa hingga akhir pembelajaran. Oke, alhamdulillah lancar ya Bu ya, Ya, pembelajarannya ya. lancar. Nah sekarang bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang dicapai pada pembelajaran kemarin Bu? Langkah-langkah pembelajarannya bagaimana dan metode-metodenya Bu? Apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas selama observasi kelas kemarin Bu? Oh ya. Mungkin untuk tahapan seperti biasa saya membuat perencanaan dulu, ya membuat modul ajar, membuat persiapan media ajarnya, dan memikirkan strategi dan metode apa yang akan saya lakukan untuk pembelajaran di dalam kelas. Dan juga kalau untuk area pengembangannya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu siswa dapat menjelaskan apa itu arti dari lingkaran, luas lingkaran, itu spesifiknya tentang luas lingkaran, memahami luas lingkaran. Dan untuk keterampilan siswa mengidentifikasi ya dan menyelesaikan masalah tentang luas lingkaran tersebut. Oke, baik. Jadi area pengembangannya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu setelah melakukan pembelajaran, apakah pencapaian area pengembangan tersebut sudah baik atau belum Bu Dahlia? Iya. Alhamdulillah Bu, menurut saya sudah tercapai dengan baik. Tapi ya walaupun itu ada sedikit hilap ya Bu ya, ada sedikit kekurangan dan kehilapan dalam proses belajar, dalam proses pembelajaran tersebut. Ya, pasti ada kekurangannya Bu. Kekurangan atau hambatan yang seperti apa Bu Dahlia? Oke. Kalau dari siswa, alhamdulillah peserta didik itu siswanya sudah aktif ya Bu ya. Ini lebih ke pengambilan kesimpulan dan refleksi pada saat akhir pembelajaran itu. Peserta didik itu masih perlu bimbingan untuk merefleksi apa yang sudah mereka pelajari dan juga mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan itu masih perlu bimbingan dari guru. Mereka belum mandiri. Baik ya. Oke Bu Dahlia. Jadi masalah yang di sini adalah pengambilan keputusan dan refleksi ya Bu ya. Anak-anak itu masih bingung, masih perlu dibimbing dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan kalimat awal ya Bu ya. Iya. Oke. Kira-kira menurut Bu Dahlia mengapa hal ini bisa terjadi? Oke, itu mungkin karena belum terbiasa ya. Dan mereka belum terbiasa dalam pengambilan kesimpulan. Selama ini kan mungkin saya merefleksi diri saya sendiri sebagai guru itu pada saat kegiatan akhir itu sering sering terlupa untuk membuat kesimpulan dan refleksi kepada anak-anak. Iya, pada saat akhir pembelajaran. Dan ini maka dari itu mereka itu perlu dibimbing kembali biar lebih mandiri dan siswa itu biar lebih paham dan tidak ragu lagi dalam menyampaikan kesimpulannya. Jadi mulai saat ini saya akan melakukan pembiasaan untuk melakukan pengambilan kesimpulan dan refleksi terbimbing sehingga siswa itu akan terbiasa dan secara mandiri menyampaikan pendapatnya dalam memberikan kesimpulan dan melakukan refleksi pembelajaran. Selama ini kan kita tunjuk siswa yang agak aktif, yang lebih pintar. Nah ini sekarang ya kita yang memilih. Nah sekarang mereka sendiri yang menunjuk tangan dan mereka sendiri yang saya yang akan ingin melakukan refleksi pembelajaran, saya yang akan memberikan kesimpulan ya dari mereka sendiri, bukan dari guru lagi. Ya. Baik, jadi ini sudah ada planning ke depannya ya Bu ya. Nah untuk pembelajaran selanjutnya ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik ya Bu ya, dapat berjalan sesuai harapan dan nantinya pembelajarannya menjadi lebih baik lagi ya Bu Dahlia ya. Oke, saya tunggu nanti cerita Ibu selanjutnya Ibu, apakah rencananya nanti bisa direalisasikan dan bagaimana hasilnya ya. Iya. Oke, nah kira-kira kapan nih Bu Dahlia mau merealisasikannya Bu? Melaksanakan perubahan atau perbaikan dengan rencana-rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi nih Bu. Ya mungkin mungkin untuk waktu tepatnya masih kita pikirkan dulu ya, ya. Belum bisa ditentukan kapan merealisasikannya. Insya Allah
secepatnya akan kami laksanakan di dalam kelas kegiatan penutup, yaitu refleksi dan kesimpulan. Baik Bu Dahlia, semoga bisa tersegerakan ya Bu ya, dan semoga hasilnya ke depannya nanti bisa lebih baik lagi, pembelajaran yang dilakukan pun lebih baik lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Dahlia, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan rencana baik ini yang sudah Ibu rencanakan ini bisa dilaksanakan dengan baik Bu ya. Terima kasih Bu Dahlia ya. Baik, itulah percakapan saya tentang pasca observasi pembelajaran kita ya dengan Bu Dahlia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.